Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya pimpin doa. Pada teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagi kita berdoa untuk saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Pak. Ada yang nggak datang teman-teman ya? Datang semua, Pak. Hadir semua ya? Iya. Oke, bagus. Oke, materi kita sekarang adalah penelitian patung. Penelitian patung ya. Sebelum itu ada yang nggak tahu patung? Enggak, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Apa ya Pak? Patung itu patung apa? Patung itu Apa kayak itu karya patung? seni 3 dimensi. Oke, karya seni 3 dimensi. Nah, 3D. Oke. Apa lagi sudah tahu? Patung pahlawan, Pak. Oke, patung pahlawan. Ini contoh ya, contoh patung itu patung pahlawan. Oke, patung itu adalah karya seni yang bisa dilihat dari segala arah, yang memiliki tinggi, lebar, volume, terus kita bisa menentukan dari langsung. Nah, itu disebut patung. Oke, patung itu sendiri mempunyai fungsi. Ada yang tahu fungsi patung? Untuk nilai estetika, Pak. Itu hiasan, Pak. Oke, apa lagi? Ada yang tahu? Patung peringatan. Oke. Fungsi utama patung itu religius. Religius ini biasanya kayak patung Buddha untuk orang-orang berdoa, orang Buddha. Iya, Pak. Itu fungsi religiusnya. Yang kedua ada fungsi estetis yang dikatakan Naswa tadi, yang untuk hiasan di taman gitu kan. Yang ketiga yang dibilang pasti patung apa tadi? Peringatan. Iya. Nah, contoh patung peringatan tahu? Patung pahlawan. Ya, patung pahlawan. Contohnya. Contohnya yang di Bukit Tinggi itu ada Oke, Kata ada lagi itu. yang di lubang buaya. Patung Soekarno, Pak. Patung Soekarno. Ada lagi? Tidak tahu? Patung Jenderal Sudirman. Iya, Pak. Tuh, patung tadi peringatan ya. Oke. Itu fungsi patung yang religius dan patung peringatan. Oke, yang ketiga itu ada patung ekspresi. Dengan fungsi ekspresi ya. Oke, patung ekspresi. Yaitu adalah karya seni dari seorang seniman yang menunjukkan dirinya dengan perasaan. Contohnya ada patung yang beda agama itu di mana tuh saya lupa. Itu. Oke. Lanjut kita ke yang tadi itu fungsi. Kita lanjut ke bahan membuat patung. Ada yang tahu bahan-bahan untuk membuat patung itu apa aja? Anda lihat. Oke, kita lihat. Ada lagi? Kayu bisa. Bisa. Ayo. Kalau batu, Pak. Batu. Ada lagi? Semen
atau gipsum? Bisa. Semen atau gipsum. Nah, Kalau plastisi maksud apa? masuk. Itu sama kayak pernah lihat. Nah, di sini nih bahan patung. Yang pertama tanah liat atau plastisien ya, itu termasuk bahan patung yang lunak. Nah, ini lunak. Nah, kayu dan batu itu termasuk ke bahan yang keras. Kalau semen dan gipsum itu termasuk apa? Bahan lunak yang menjadi keras, Pak. Hampir benar. Kalian tahu? Bumbu? Itu termasuk bahan buatan. Oh, bahan buatan. Itu bahan untuk membuat batu. Sekarang kita masuk ke alat membuat batu. Kalian tahu bahan-bahan membuat batu itu apa aja? Alat-alat deh. Sudit. Masuk apa? Sudut. Sah. Ada lagi? Benang potong-potong. Benang. Benangnya potong-potong tanah liat namanya. Itu nggak ada sih untuk membuat batu pakai benang. Pakai pahat, Pak. Betul, pahat. Pahat ada dua jenis tuh ya. Ini ada yang pahat untuk kayu. Dia dengan menggagang kayu. Kalau itu gunanya untuk yang berbahan kayu. Kalau pahat kayu tadi. Kalau yang batu biasanya itu kayak marmer kan ada tuh orang pemahat patung batu buat patung dengan bahan dasar marmer itu pahat besi. Oke, ada lagi? Itu ya, Patung bisa dari kayu nggak, Pak? kayu. Bisa. Bisa. Buat patung dari kayu? Bisa nggak? Bisa. Oke, sekarang ada sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang kita pelajari ini? Kalau teknik membuat patung dari tanah liat itu gimana? Itu menggunakan teknik modeling, menambah. Kalau membuat patung dengan tanah liat itu kita menggunakan teknik modeling. Nanti kita lihat ya, Iya. modeling atau menambah bahan. Kalau kayu sama batu itu baru dipahat ya, Pak? Ya, itu carving. Carving ya. Batu, kayu yang bahan keras yang menggunakan pahat, carving. Terus Atau kalau semen sama gipsum itu gimana, Pak? Itu buatannya, Pak? jenisnya cetak biasanya. Oh, cetak. Kalau yang semen cetak. Cetak gimana? Kita bikin dulu cetakannya dari gipsum, pertama kita bikin nampaknya, terus ditempelin ke kartu-kartu, terus diletakkan dioles ke gipsum, kita mengeras, buka, baru dicetak apa. Sekarang bikinnya apa? Mau pakai semen, mau pakai gipsum bisa. Yang kayu dan batu tadi itu carving atau mengurangi bahan. Jelas tulisannya? Iya, Pak. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Sudah paham semua? Pak. Apa? Pengertian patung tadi apa? Fungsi patung tadi apa aja? Bahan-bahan patung itu apa aja? Alat patung atau alat-alat untuk membuat patung
dapat kalian apresiasi. Mungkin itu aja materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kurangnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.